Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya, kawan-kawan teknik sipil dimanapun kalian berada. Di sini saya bermaksud untuk sharing laporan perhitungan struktur yang pernah saya kerjakan beberapa waktu yang lalu dengan uh, struktur yang saya kerjakan waktu itu adalah jembatan jembatan penyeberangan orang atau jembatan walkway dengan jenis konstruksi baja dan fondasi dalam dengan casing pipa baja, pengisi beton. Maksud dan tujuan ingin berbagi pengalaman ataupun referensi, bisa menjadikan referensi mungkin bagi kawan-kawan yang sedang mencari kerangka mungkin dalam melakukan perhitungan ataupun analisis perhitungan struktur. Di sini saya uh, terlebih dahulu saya membuat kata pengantar. Di sini ada kata pengantar sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan pekerjaan apa gitu. Di sini jembatan walkway yang berlokasi di mana. Maka dengan ini kami sampaikan laporan perhitungan struktur. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai hasil analisis dan perhitungan struktur pada konstruksi guna untuk mendapatkan dimensi ataupun kebutuhan tulangan maupun kebutuhan profil yang diperlukan dalam perencanaan untuk mendesain komponen struktur, yakni dengan memenuhi prinsip-prinsip perhitungan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku tentunya di Indonesia. Di sini kita bisa membuat nama PT atau kita sedang bekerja di perusahaan apa gitu, lalu diisi oleh nama kita sendiri sebagai analisisnya. Ini laporan saya terdiri daripada 3 bab besar, yakni pertama pendahuluan yang berisi tentang informasi latar belakang pengertian jembatan walkway, maksud dan tujuan, lokasi, referensi yang saya gunakan, analisa dan perhitungan struktur, lokasi pekerjaan. Yang kedua adalah analisis struktur atas dan analisis struktur bawah pada bab 3 atau bab terakhir. Dan tentunya dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai hasil daripada analisis perhitungan. Di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD dalam pemodelan ataupun mencari gaya-gaya dalam, dan 3D menggunakan Tekla Structure. Oke, di sini saya ada bab 1, saya buat bab 1 berisi tentang informasi umum, nama pekerjaan, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, jenis konstruksi, bahan konstruksi, pelaksana PT apa atau CV apa gitu, tahun pembuatannya. Sini saya tahun 2021 waktu itu saya kerjakan. Sini adalah latar belakang pengertian jembatan walkway, maksud dan tujuan, sumber referensi. Yang penting di sini adalah saya pakai yang pertama itu pembambanan untuk jembatan atau SNI 1725 tahun 2016. Yang kedua, perencanaan jembatan terhadap beban gempa yang menggunakan SNI 2833 2016. Spesifikasi untuk bangunan baja struktural SNI 1729, SNI 2847, persyaratan perancangan geoteknik SNI 8460, teori daya dukung tanah Meyerhoff, J.E. Bowles, dan Brajadas. Dan untuk beban gempa saya masuk ke websitenya Puskim. Sudah, ini bab pendahuluan. Kemudian saya ke bab 2, analisis struktur atas. Di sini saya modelkan di SAP 2000 dengan pemodelan rencana jembatan walkway yang direncanakan. Di
Di sini ada pipa, di sini ada pipa air gitu. Karena berhubung jembatan ini dipikul oleh beban pipa, maka saya modelkan juga untuk menganalisis di dalam SAP. Di sini ada bentang jembatan 13 meter, jumlah profil melintang, jumlah profil memanjang, jarak. Dia intinya di sini mengenai informasi umum saja, mengenai dimensi yang saya modelkan. Kemudian bahan struktur di sini ada tertera FY-nya atau FU. Untuk baja tulangan saya gunakan ini. Untuk betonnya K225, beton pelcap, baut, dan pipa steel. Kemudian faktor reduksi, lentur, geser, aksial tekan, aksial tarik, penghubung geser, sambungan baut. Saya gunakan koefisien ini. Kemudian berat isi material, beton, baja, air, grating ini untuk lantai ya, lantai jembatan. Kemudian parameter tanah dari data SPT boring yang saya peroleh, yakni sebesar berat jenis atau berat isi dari tanah itu 16,84, sudut gesek dalam 30 derajat, kohesi 1,81. Kemudian pemodelan struktur walkway. Pemodelan dilakukan dengan bantuan software SAP 2000 dengan memasukkan data-data struktur sesuai dengan yang direncanakan. Rangka profil dimodelkan sebagai batang frame, perletakan dimodelkan sebagai perletakan sendi. Adapun data struktur yang direncanakan sebagai berikut. Nah, ini saya rencanakan waktu itu menggunakan WF 200 105,5 dikali 8 mm. Profil melintangnya bracing, handrail, pipa air, dan grating. Di sini saya hanya masukkan sesuai dengan gambar kerja untuk menganalisis awal. Di sini untuk referensi daripada SAP 2000 saya menggunakan LRFD dengan referensi sedemikian rupa. Untuk dimensi saya modelkan di SAP sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian analisis beban sudah dimodelkan, kemudian kita analisis bebannya terdiri dari pertama berat sendiri yang kita modelkan, tentunya kita modelkan di SAP. Dan beban berat sendiri kan gampang dihitung di aplikasi SAP 2000. Jadi di sini sebesar beratnya 1,852 ton atau 18,52 kN. Setelah menganalisis beban mati sendiri ya, berat sendiri, kemudian berat mati tambahan. Di sini saya pisahkan antara beban mati dan beban mati tambahan, karena di sini beban mati tambahan tidak dimodelkan, namun diberikan beban load di aplikasi SAP 2000. Berat handrail pipa sandaran pipa 2 inci. Kemudian ini di aplikasi SAP 2000 kita bisa melihat cek beban join ya. Kemudian berat plat grating, berat baut dan plat sambungan kita hitung semua, kita keluarkan. Setelah menganalisis beban mati tambahan tadi, kita viewkan aja di gambar laporan. Kemudian kita menganalisis beban hidup. Beban hidup itu terdiri dari beban pejalan kaki atau kita simbolkan dengan PP